Untuk pelajaran bahasa Inggris sore hari ini, kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Oke, good afternoon, everyone. How are you today? Gimana I'm kabar? fine. Fine, oke, nice. Di sini sudah ada Kak Halif Faturazi, terus ada Kak Haura, dan ini dengan Ibu Waryati ya, Bu ya, betul ya? Ya, Nggak ada gambarnya, Bu? Biasanya ada gambarnya, Bu? mau gambar saya. Ya, oke, Oke. ya. Ibu, Untuk sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang posesif ya. Posesif itu adalah kata ganti kepunyaan. Oke, kata ganti kepunyaan. Oke, kata ganti kepunyaan itu kita sebutnya adalah posesif ya. Oke. Nah, untuk kata ganti kepunyaan atau posesif itu nanti akan dibagi menjadi dua. Nah, seperti yang kemarin personal pronoun itu juga ada dua kan sebagai subjek dan sebagai objek. Nah, kalau untuk yang posesif atau kata ganti kepunyaan itu akan dibagi menjadi posesif adjektif dan posesif pronoun. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk possessive adjektif itu di sini ada ada my, oke. Untuk pronounnya itu akan berubah menjadi mine. Oke, kemudian untuk kepunyaan kamu your nanti sebagai pronounnya tinggal ditambahkan s di belakangnya akan menjadi yours, gitu ya. Untuk kepunyaan kita di situ ada our, nanti untuk pronounnya akan berubah menjadi ours, tinggal ditambahkan s aja di belakangnya. Kemudian untuk their jadi theirs, kepunyaan mereka. Nah, pengecualian untuk his di situ sama ya, tidak ada perubahan. Kalau yang my jadi mine dan selebihnya itu tambahkan s, jadi your jadi yours, our jadi ours, their jadi theirs. Nah, untuk yang his ini sama. Oke. Kemudian untuk yang her menjadi hers. Kepunyaan dia perempuan. Nah, itu jadi her. Nanti kalau pronoun itu akan berubah menjadi hers. Untuk kepunyaan dia atau kepunyaannya selain orang, untuk benda atau untuk hewan atau binatang, kita pakainya its. Namun untuk pronounnya tidak lazim digunakan, jadi hanya ada di adjektifnya ya untuk kepunyaannya selain orang tadi ya. Ya, oke. Kemudian kita lihat contoh kalimatnya di sini ya. Oke, kita lihat contoh posesif adjektif ya untuk kepunyaan saya. Oke, Ibu Waryati bisa dibaca Bu nomor satu kalimatnya. baik, Miss. My car is white. Oke, kemudian, This is my car. oke, good ya. Artinya di situ apa? My Ah, car is white. Nah, mobil saya warna putih. betul sekali. Oke, mobil saya berwarna putih. Ini adalah mobil saya. Nah, jadi untuk posesif adjektif, kata ganti kepunyaan itu nanti bisa ditaruh di depan atau di tengah ya. Dan harus diikuti oleh kata benda. Di situ ada my car, gitu kan. Oke, kemudian untuk yang nomor dua, Kak Haura, mungkin bisa Kak Haura dibaca. Your book is thick. This is your book. Ya, oke. Your book is thick. This is your book.
Oke. Artinya adalah itu adalah bukumu adalah atau langsung aja bukumu tebal, thick ya. This is your book. Nah, ini adalah buku punya kamu, gitu kan? Kita bisa lihat penempatannya bisa di awal kalimat atau di tengah. Nah, semuanya harus diikuti oleh kata benda ya. My car, your book, gitu kan? Oke, kemudian untuk yang nomor 3, ada siapa lagi di sini ya? Tadi Kak, siapa tadi? Kak Khalif tadi ada nggak ya tadi? Ya, untuk yang nomor 3, our house is expensive. Apa artinya di situ? Rumah Rumah kita. saya expensive. Ada rumah saya expensive, Pak. Ya. Apa itu expensive? Expensive itu lawan kata dari cheap. Nah, kalau cheap itu murah. Nah, kalau Wow. expensive, ya mahal. Rumah Hmm, kita mahal. That itu is, adalah rumah. Itu adalah rumah. ya, that is our house. Itu adalah rumah kita. Nah, bisa ya. Jadi penempatan kata ganti our itu bisa di awal ataupun di tengah. Yang jelas harus diikuti oleh kata benda our house, gitu ya. Oke, yang nomor 4 silakan Bu Aryati dibaca, Bu. Empat. Their mom is beautiful. She Oke. is their mom. Their itu apa? Their itu ibu saya ada Dia cantik. itu kepunyaan mereka. Hmm. Ah, Kalau di- our tadi kepunyaan kita, kalau their itu kepunyaan mereka. Ya, jadi misalkan kita lihat ada dua anak perempuan. Nah, kan? Kita bilang, itu ibunya cantik ya. Itu kan, their mom is beautiful. Nah, their-nya itu kembali ke dua anak tadi. Karena kan lebih dari satu, jadi kata gantinya kan jadi punyaan mereka ya, their. She is their mom. Dia adalah ibunya mereka. Mereka tuh kan kembali ke dua anak tadi. Ya, oke. Kemudian, nah berikutnya, eh nomor 5 silakan Kak Haura bergantian aja deh bacanya ya. Nomor 5 dibaca coba. His friends are nice. Jack and Jill are his friends. Ya, oke. His friends are nice. Teman-temannya dia itu menyenangkan, baik. Nah, his-nya itu kembali ke dia laki-laki ya. Iya, Oke, Jack and Jill are his friends. Si Jack dan si Jill itu adalah teman-temannya teman. dia, punyaannya dia gitu ya. Di situ his Assalamualaikum. adalah, iya, Assalamualaikum. iya, Waalaikumsalam. Ibu Sugianah baru bergabung. Iya, Iya, Bu. Good open nih. Good open nih. Mister ya, Arafia. Mrs. Arfia. Mister Oke, Mrs. ya, good afternoon, ma'am, Mrs. Sugianah. Sorry. Ya, Good afternoon. oke. Kita lanjut dulu ya, Bu ya, ke materi ya. Oke, Bu. kemudian kelihatan nggak tuh nomor 6, Bu Sugianah, kelihatan nggak di sini? Nomor 6 bisa dibaca, Bu, untuk kalimatnya? Enggak apa sebelah kiri enggak kelihatan, Bu. Setengah kelihatannya setengah. Oh ya, sebentar. Ini tadi belum di-remove. Sebentar ya. Oke, saya bacakan Ya. aja deh yang nomor, untuk yang nomor 6 sebentar. Ya, ya, her cat is cute itu tulisannya ya. Her cat is cute. Ya, kucingnya itu imut. Her-nya itu kembali ke kepunyaan dia perempuan ya. Her cat is cute. That is cute. Oke. Kemudian Tom is her cat. Nah, Tom itu adalah kucingnya dia. Jadi kucingnya dia itu namanya si Tom ya, her cat itu ya. Kepunyaan dia perempuan. Nomor 7 aja coba Bu Sugiana dibaca Bu. Oh iya. Iya. Hmm, Its camera is small. This oke. is its camera. Ya, oke. Jadi kalau it's itu Adalah iya Menunjukkan untuk benda. it's kameranya itu kecil. Jadi Iya, mungkin kita kembalikan ke HP. Nah, kita bilang misalkan
Ya, 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 its camera is small. Kameranya itu kecil. Its-nya itu mungkin kembalinya ke handphone gitu ya. Nah, pokoknya kalau its itu digunakan selain untuk orang, bisa benda atau hewan ya. Ya, ya. Ya, this is its camera. Ini adalah kameranya si handphone tadi. This is its camera, gitu ya. Ini adalah kameranya si handphone tadi, gitu ya. Its camera. Oke, kemudian berikutnya, ya, oke. Ini untuk possessive pronoun ya. Kalau tadi adalah possessive adjektif. Nah, sekarang kita ke ke possessive pronoun. Oke, nomor 1, ya, the blue book is mine. Buku biru itu adalah kepunyaan saya. Oke. Your book is red, but mine is blue. Nah, jadi untuk possessive pronoun ini bisa berdiri sendiri tanpa diikuti kata benda setelahnya. Beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi tuh my book, your book, his book. Nah, kalau di sini dia bisa berdiri sendiri. It's mine, nah, it's yours. Ini punya aku nih, it's mine, gitu kan. Biasanya kalau di dalam percakapan itu sangat simpel ya untuk penggunaan pronoun. It's mine, it's yours, it's his. Nah, untuk ini ya buku biru itu adalah punya saya. Nah, itu bisa juga kita bandingkan. Your book is red, but mine is blue. Nah, mine di sini berdiri sendiri ya, maksudnya sudah ya. tidak diikuti lagi dengan si buku tadi. Bukan mine book, bukan ya, tapi but mine. Tapi punyaku itu biru. Nah, maksudnya ya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2, yours. Oke. Ibu Waryati, coba silakan dibaca Bu yang yours. 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 The red car is yours. My car is black, but yours is red. Oke, good. Ya. Mobil merah itu punya kamu. Nah, ini kita bisa bandingkan. My car is black, but yours is red. Gitu kan? Mobilku itu warnanya Merah. hitam, Merah. tapi punyamu merah gitu kan. Misalkan ada 2 mobil nih, mobilnya merah sama mobil yang hitam. Ya kan? Ya, it's mine. Misalkan kita nunjuk yang warna hitam nih. It's mine. Yang hitam nih. Terus untuk yang warna merah, it's yours. Gitu ya. Oke. Jadi ya nanti kalau langsung di percakapan lebih simpel, it's yours, it's mine, gitu ya. Jadi yours di sini adalah kepunyaan kamu tapi berfungsi sebagai pronoun ya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk pronoun ini dia bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh noun. Berbeda dengan possessive adjective yang tadi kita sudah bahas ya untuk kalimatnya ya. Oke, kemudian yang nomor 3, ours. Oke, silakan Bu Sugiana dibaca Bu. Iya, please. Ours. That big house is ours. Their house is small, but ours is big. Iya, oke. That big house is ours. Rumah yang besar itu kepunyaan kita, ya kan? Oke, kepunyaan kita ya, ours. Nah, tanpa diikuti kata benda lagi di belakangnya. Oke. Nah, bisa juga kita membandingkan their house is small but ours is big. Rumah mereka itu kecil tapi kepunyaan kita besar. Besar. Gitu ya. Ours is big. Ya, oke. Kemudian next. Ya, ada siapa lagi di sini? Bisa. Oke, Kak Haura coba nomor 4 silakan dibaca Kak. Nomor 4. There, that high tower is theirs. Our tower is low, but theirs is high.
mereka High. Oke. itu Oke, that high tower is theirs. Apa tower? tower Itu apa menara ya? Ya. Benar. Jadi menara yang tinggi itu kepunyaan mereka, kan? Nah, oh, menara yang tinggi itu milik mereka. Is theirs. Nah, kalau kita bandingkan, our tower is low, but theirs is high. Jadi menara milik kita itu rendah, tapi kepunyaan mereka itu tinggi. Itu ya. But theirs is high. Oke. Dan di sini kita lihat tidak diikuti lagi kata bendanya ya. Oke, kemudian untuk yang kelima, Bu Aryati silakan Bu dibaca Bu nomor 5. the all vehicle is his. All vehicle is new, but his is old. Ya, oke. The old bicycle is his. Apa itu artinya? Ya, sepeda tua atau sepeda yang lama itu kepunyaannya dia. Dia laki-laki ya. Ya, Kalau kita bandingkan, her bicycle is new, but his is old. Sepedanya dia perempuan itu baru, tapi kepunyaan dia yang cowok itu sudah lama. Nah, gitu ya. But his is old. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh yang nomor 6. Bu Sugiana, silakan Bu dibaca Bu. Yeah, horse. That deep wheels, that deep well is hers. His well is shallow, but hers is deep. Deep. Ya, oke. I'm sorry. Iya, well di situ bukan artinya baik-baik atau dengan baik ya, tapi di situ artinya sumur. Iya. Well itu sumur ya. Iya. Ya, deep itu Iya. dalam. Ya, sumur yang dalam itu kepunyaannya dia. Kepunyaannya dia perempuan. Mungkin kepunyaannya Ibu Sugiana itu ya. The deep well is hers. Iya. Oh, itu punyanya Bu Sugiana tuh. It's hers. That's hers. Kita sambil nunjuk sumur kan. Misalkan sumurnya jauh ya. Kalau sumurnya jauh kita tunjuk, oh that's hers. Dan kebetulan ada Ibu Sugiana di situ. Nah, misalkan posisi kita dekat dengan sumur, ya kita bilang aja this atau it's hers. Ini punyanya Bu Sugiana. Nah, gitu kan. Lebih simpel sebenarnya kalau untuk pronoun karena sudah tidak diikuti lagi oleh kata benda setelahnya, gitu kan. His well is shallow, but hers is deep. Nah, misalkan punyanya Pak Haji siapa nih, misalkan. Nah, his well is shallow. Kalau sumurnya Pak Haji siapa misalkan. Pak Haji Sajuli nih misalkan, itu dangkal. But hers is deep. Tapi kepunyaannya Ibu Sugiana itu dalam sumurnya. Misalkan ada 2 sumur gitu kan. Misalkan, oh his is shallow but hers is deep. Nah, bisa kita persingkat dengan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi hers di sini kepunyaannya dia perempuan, tapi sebagai pronoun. Kalau sebagai adjektif tadi kan harus diikuti oleh kata benda kan. Her well, his well. Nah, kalau ini tanpa diikuti oleh kata benda. Oke, kemudian yang selanjutnya. Nah, coba sekarang kita review untuk perbandingan posesif adjektif dan posesif pronoun ya. Oke, di situ kita lihat simple kalimat. Nah, untuk yang nomor 1, ayo silahkan Bu Waryati dibaca Bu. My and mine. this is my cat. This cat is mine. Ya, oke. This is my cat. This cat is mine. Ya, di situ kita lihat ya, ini artinya sama-sama kepunyaan saya, cuman dia berbeda secara penggunaan. Kalau my di sini kan harus diikuti oleh kata benda my cat. Nah, tapi kalau mine di sini dia bisa berdiri sendiri tanpa diikuti kata benda. It's mine. Ini kucingnya punya aku nih. It's mine. It's not yours. It's mine. Nah, seperti itu. This cat is mine. Atau kita bisa juga ganti dengan catnya ini it's mine. Nah, itu ya. Lebih simple sebenarnya untuk yang possessive pronoun ya. Yang mine. Oke. Oke, Bu Sugiana coba yang nomor 2, Bu. Silakan Yes. dibaca. Yours and yours.
That is your umbrella. That umbrella is yours. Ya, oke. That is your umbrella. Itu adalah payungmu. That umbrella is yours. Payung itu adalah punyamu atau punya kamu. Nah, gitu ya. Your diikuti oleh kata benda umbrella, sedangkan yours dia di sini bisa berdiri sendiri. That umbrella is yours. Berarti payungnya lebih dari satu ya, Miss? Eh, Ada S. itu nggak ada hubungannya dengan benda lebih dari satu atau Oh, satu saja. Iya, oh ini gitu. kebetulan memang dia bentuknya itu ada S-nya. Ya, nanti memang untuk kata benda dalam bahasa Inggris yang lebih dari satu memang ada S-nya. Cuman kalau ini bukan kata benda, di sini adalah kata ganti kepunyaan. Berarti punya. Jadi untuk benda di sini ya hanya satu, that is. Umbrellanya cuma satu. Iya. Kalau misalkan umbrellanya lebih dari dua, nanti di situ umbrellanya harus ada S-nya dan berubah jadi those. Those are your umbrellas. Nah, karena di sini cuma ada satu, kita pakainya is. Nah, nanti kalau umbrellanya lebih dari satu harus dikasih S. Kemudian di sini pakai those are. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya untuk benda jamak atau tunggal. Oke, itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Ya, silakan nih siapa yang mau membaca. Kak Haura deh, Kak Haura nomor 3, Kak. Our and ours. These are our books. These books are ours. Oke, these are our books. Nah, ini baru lebih dari satu ini. Karena itu ada S-nya ya. Book itu di belakangnya kan ada S-nya. Nah, berarti bukunya itu lebih dari satu atau banyak. Makanya di sini ada these. These are our books. Ini adalah buku-buku kita, buku-buku kepunyaan kita. Oke. Kemudian kalau yang pakai pronoun kita taruh di belakang tanpa diikuti kata benda. These books are ours. Buku-buku ini adalah kepunyaan kita. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau di sini bukunya lebih dari satu karena di sini ada S-nya di belakang book ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 4. Nah, di situ ada Pak Mari ya. Pak Mari, apa kabar Pak? Baik, baik, Miss. Iya, Pak Mari kelihatan ya untuk tulisan yang nomor 4 bisa dibaca Pak kalimatnya? Iya, there and theirs. Their and theirs. Ya, Those are their teacher. Those teacher are their. ya oke. Baik, oke. Those are their teachers. Itu adalah guru-guru mereka. Their itu kan kepunyaan mereka ya. Nah, mereka di sini mungkin kita bisa bilang students. Nah, banyak siswa, makanya their punya mereka. Itu adalah guru-gurunya mereka. Mereka kembali ke students gitu ya. Nah, nanti untuk bentuk berubah menjadi pronoun kita ya bisa seperti ini. Those teachers are theirs. Guru-guru itu punyaannya mereka. Mereka students atau murid. Nah, gitu ya. Jadi kebetulan di sini teachers-nya ada banyak dan muridnya juga lebih dari satu. Jadi karena their itu sendiri kepunyaan mereka dan mereka kan itu lebih dari satu ya. Ya, kalau cuma satu itu his atau her. Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan tapi ketutup itu yang Oh atas iya, tuh sebentar. Tadi titelnya. gagal di slideshow, soalnya sebentar. Ya, Udah, untuk yang nomor 5 saya bacakan aja. Nah, di situ ada his and his ya, his and his. Oke, this is his new cap. This Ini new cap is his. Nah, khusus untuk his aja itu nggak ada perubahan ya, sama ya.
laki. Ya, kepunyaan dia laki-laki ini adalah topi barunya dia laki-laki. This new cap is his. Topi barunya itu kepunyaannya dia. Oke, bedanya adalah kalau yang kalimat pertama ini adalah kalau possessive adjective itu harus diikuti oleh kata benda, his new cap. Nah, topi barunya. Nah, kalau yang kalimat kedua ini tanpa diikuti oleh kata benda. It's his. Oh, ini punyanya dia nih. It's his. It's not mine. It's his. Nah, punyanya dia. It's his. Nah, jadi bisa kita tanpa sebutkan kata bendanya. Biasanya dalam percakapan itu lebih simpel. It's mine. It's yours. It's his. It's hers. Sambil kita tunjuk bendanya gitu ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 6. Ya, Bu Warati, coba silakan Bu, nomor 6 dibaca. That is her dress. That is punya dia adalah dress itu adalah punya dia perempuan. Nah, her itu perempuan Iya, dia. betul. Ya. This itu adalah Kalau her itu dia perempuan ya, kepunyaan dia perempuan. That is punya her dress. Ya, berarti itu adalah bajunya dia perempuan. that. That dress is hers. Nah, hers di sini cukup it's hers. That's hers. Tidak diikuti oleh kata benda lagi ya. Kalau yang atas ini harus diikuti kata benda her dress. His cap atau his new cap, her dress. Ya, oke. Nah, untuk yang ketujuh ini it's itu kata ganti untuk selain orang atau ya untuk benda atau untuk binatang ya. Nah, misalkan its ears are long. Nah, telinganya panjang. Nah, kira-kira mengacu atau kembali ke mana itu? Its-nya itu. Gajah. Ke gajah. Ke Iya. kata binatang benda. Oh, Ya, binatang. misalkan Kata ganti. ya misalkan hewan yang telinganya panjang kira-kira apa misalkan? Rabbit. Rabbit, bunny Kelinci. ya. Kelinci. Kelinci. Nah, misalkan kita lihat ada kelinci, telinganya panjang ya. Nah, kita bisa bilang, oh, its ears are long. Telinganya si kelinci itu panjang. Nah, its-nya kembali ke punyanya si kelinci. Its ears are long. Dan untuk khusus yang its ini, dia tidak lumrah atau tidak lazim ada pronounnya ya, seperti kata ganti yang lain. Dia di sini hanya dipakai untuk possessive adjective. Its ears are long. Pokoknya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, di sini untuk tugas bikin kalimat personal pronoun dan posesif ya. Oke. Nah, itu kemarin sudah saya share materinya di grup atau di Google Classroom sudah saya share. Nah, nanti tugasnya seperti ini, bikin kalimat. Nah, karena dalam bahasa Inggris itu ada 7 kata ganti. Nah, jadi nanti masing-masing bikin satu kalimat. Oke, Miss. Ya. Itu ya. Baik. Nanti habis ini saya share, nanti kalau bisa dikumpulkan paling lambat besok ya, karena ini mau ada keperluan untuk mengisi e-report. Ya, oke, Nanti Miss. saya umumkan lagi di grup ya. Oke. Ya, oke. Mas. Oke, baik. Any questions? Ada pertanyaan untuk materi sore hari ini tadi? Ini tadi tugasnya di share di grup ya, Miss. Iya. Tadi kan sudah include sama materi. Nanti saya share materi dan yang paling bawah tuh tugasnya bikin Ya, kalimat. buat tugasnya. Iya, oke. Tugasnya dari situ. Nanti misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa hubungin saya. Misalkan masih ada yang bingung di bab yang ini, itu silakan nanti bisa ditanyakan ke saya langsung ya, lewat WA gitu ya. Kirimnya Japri apa di Google Classroom? Kirim ya. Kalau pelajaran yang lain biasanya Jadinya. Japri atau Bisa di grup, bisa Japri. Iya, ada yang ya, kalau Japri, ada yang sudah biasa pakai Google Classroom bisa. Tapi kalau misalkan kemarin mungkin belum bikin akun itu ya silahkan Japri. Tapi lebih Oh. mudahnya enak mana Bu? Ke Google Classroom atau Japri biasanya kalau yang lain? Lebih baik Japri. Oh, Japri. udah.
Japri. Dua-duanya Ya, enak sementara sih, kalau sementara bisa. Japri dulu. Mungkin nanti ada Oke. penertiban harus lewat Google Classroom, tapi sepertinya masih bisa ya. Ya udah Bisa. cukup Japri aja kalau gitu ya. Oke, Miss. Oke. Baik, untuk pertemuan pelajaran bahasa Inggris kita cukupkan sekian dulu. Oke. Mari kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.